Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi Abi Pantun telah menyampaikan di antara penyebab sifat malas, yaitu bagaimana kita tidak ada tujuan hidup, tidak ada motivasi hidup, sehingga kita seperti mengambang dalam kehidupan kita. Nah, itulah bagaimana. Lantas di segmen kedua nanti pemirsa, Kiai Haji Khalil Nafis akan menyampaikan bahaya dari sifat malas itu. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-Ibu sekalian, saya mau pantun juga biar nggak kalah. Jalan-jalan, belum. Jalan-jalan ke Tangsel. Jalannya ke Masjid Al-Kautsar. Ya sudah, acara Damai Indonesiaku gitu. Saya nggak tahu lanjutnya. Ya, saya turun juga Ustaz. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan yang diceritakan Ustaz Taufik. Berkenaan dengan sebuah cerita yang anak muda datang kepada Rasulullah dan minta-minta. Oleh Nabi diajari, kamu punya apa di rumah dan apa yang bisa dilakukan untuk mendatangkan harta atau uang saat itu. Selanjutnya, apa yang ada di rumah dijadikan modal dengan cara dijual, kemudian uangnya itu dipakai untuk alat produksi. Dia dikasihin kapak, disuruh nyari kayu. Kemudian dia akan mendapatkan kayu dan akan dijual. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran itu? Karena tadi beliau mau jelasin waktunya udah habis. Jadi saya jelasin aja ini. Intinya adalah kita bekerja itu terhormat. Kita ini tidak boleh malas. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan sebagai hamba Allah, kebahagiaan sebagai umat Nabi Muhammad, mengikuti cara Nabi. Ibu bapak, tidak ada yang paling bahaya di dalam hidup untuk mencapai cita-cita kecuali malas. Bahasa kita apa? Mager. Ya, mager kan? Malas nih katanya, apa? Lagi mager, kenapa? Lagi mendung. Bisa seharian itu kalau mager megangnya apa? Nah, HP itu saya sebutnya kadang-kadang kalau pas dipakai untuk malas, ini bukan sumber informasi, tapi ini menjadi setan gepeng. Ya, kita browsing kemana-mana, ngabisin waktu. Bahasa orang sana tuh killing time, bunuh waktu. Habis waktunya, tahu-tahu sudah sore. Ibu bapak bisa lihat, katanya B.J. Habibie, tidak ada orang itu gagal, tidak ada orang yang menyesal kecuali karena dia menyerah terhadap cita-citanya. Jadi kalau kita ini malas, bisa lihat di antara ciri-ciri orang malas biasanya badannya tak terkontrol kegemukan. Nah, pada ngelihat diri sendiri. Saya nggak nyinggung siapa-siapa loh. Biasanya, itu kita lihat ke belakang kan agak nambah ya. Yang harusnya berat itu adalah pahalanya, ini kok badannya yang berat. Jadi orang yang banyak gerak itu yang banyak pahalanya, berat pahalanya. Tapi orang yang jarang bergerak adalah orang yang biasanya berat badannya yang naik. Mau diet, mau ngurusin nggak bisa. Jadi hal yang kecil, persoalan diri kita sendiri mau sehat, kalau tidak bergerak tidak bisa. Makanya al-harokah barokah. Bergerak itu adalah barokah. Tambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Ibu bapak, satu contoh. Ibu bapak malas untuk berpikir. Ketika malas berpikir berarti dibiarkan otak kita adalah menjadi tidak bergerak dan kita menjadi bodoh. Malas berpikir. Yang kedua, ketika malas ibu bapak berusaha, maka membiarkan ibu bapak menjadi orang miskin. Bagaimana kalau ibu bapak malas untuk tadabbur alam, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qamu ila sholati
qamu kusala. Tanda-tandanya orang munafik itu kalau mau dia berdiri untuk sholat itu malas. Al-Manawi sebutnya apa? At-taghafalu amma la yambaghi at-taghaful. Kita ini lalai, pura-pura lupa yang seharusnya kita tidak lupa. Dalam tafsir ini Al-Qurtubi menyebutnya apa? Disebut at-takasul. Orang yang malas itu adalah at-tasyakul. Apa-apa berat. Kenapa? Otak kita Bapak Ibu sekalian tidak diperintahkan untuk bergerak. Kemudian otak kita ini tidak menerima sinyal untuk apa? Mengirim sinyal kepada organ tubuh yang lain. Ketika ibu bapak sekalian berpikir punya cita-cita, ada yang ingin diharapkan, itu biasanya muncul dalam pikiran kita. Kemudian sinyal ini akan mengirim kepada tubuh yang lain sehingga mudah bergerak. Tapi ketika malas, tanda-tandanya orang munafik itu ketika sholat malas, utamanya sholat subuh. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengirim sinyal iman pada dirinya untuk bergerak terus. Makanya orang-orang yang pemalas tidak mungkin dia maju. Orang semuanya sama waktunya ibu bapak sekalian berapa? Sehari semalam. 24 jam. Sama waktunya. Hidupnya paling kita baina sittin wa sab'in. Umur kita antar 40 sampai 60 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit orang yang melewati umur 70 tahun. Yang sekarang sudah mulai 70, dia sudah siap-siap, jarang nyampe di situ. Bahkan sekarang trennya itu orang meninggal umur 40 tahun. Tetangga saya meninggal umur 38 tahun. Ada berapa orang yang mati umur 40 tahun, yang umur 39 tahun insya Allah tahun depan dia. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ya serius kita ini. Pengen masuk surga apa enggak? Kapan bisa masuk surga? Mati dulu. Gimana pengen masuk surga tapi enggak mau mati ini? Tapi yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, kita menjadi pemalas atau tidak? Jadi kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada tingkat nasyat. Lawannya malas itu adalah giat. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan ahsanu nasaban, bukan. Bukan aksaru ilman, bukan. Aksaru malan, bukan. Jadi kita ada hidup dan mati tergantung tentang giatnya kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang amalnya paling bagus. Syukur-syukur banyak. Banyak enggak bagus malah rusak. Bukan karena ayyukum ahsanu nasaban, bukan nasabnya yang paling bagus, bukan. Bukan ayyukum aksaru ilman, bukan karena yang paling banyak ilmunya, bukan. Bukan ayyukum aksaru malan, apalagi bukan siapa di antara kita yang paling banyak hartanya. Mungkin ayyukum ahsanu jamalan, bukan siapa yang paling cantik. Karena yang semuanya akan dikuburkan. Apa yang membedakan Bapak sekalian? Perbuatan kita. Kita coba sekarang hitung-hitung. Rata-rata di antara kita ini nyesal karena tidak bekerja giat. Coba saya dulu ketika kecil itu mondok dan rajin belajar agama. Mungkin saya sudah alim. Andaikan saya mulai dulu itu benar-benar rajin melakukan sesuatu, saya akan dapat sesuatu. Mungkin ibu bapak pada sore hari itu mikir, kenapa saya seharian tidak berbuat apa-apa. Cuman pegang handphone saja. Karena paling banyak di antara kita adalah kita akan merasa rugi. Innal insana lafi khusrin. Kita rata-rata adalah rugi. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Tidak cukup beriman ibu bapak sekalian. Wa amilul sholihat. Berbuat baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, kami mohon lindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan sifat apa? Pemalas. Jadi kalau tadi Rasulullah mencontohkan kita bekerja dan bekerja karena memang untuk mencapai sesuatu itu kita sampai pada akhir cita-cita kalau kita giat. Banyak orang yang berhasil itu bukan karena dia sangat pintar. Bukan. Bukan karena dia mungkin juga banyak biaya. Bukan. Tetapi karena apa? Karena dia itu adalah nasyat. Dia adalah semangat. Dia selalu ingin berjuang, tak pernah berhenti.
Itu dengan cara nasyid. Maka ibu bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita tidak menjadi orang lemah dan tidak menjadi orang yang pemalas. Kalau sudah malas habis semuanya. Mau sholat malam malas. Ya, mau bekerja malas. Coba kalau kita punya anak buah, punya karyawan, karyawannya pinter, excellent karyawan kita. Tapi karyawan itu tidak semangat. Itu pasti hasilnya juga tidak baik. Apalagi ibu bapak hidupnya nggak semangat hidup. Kalau udah nggak semangat hidup, makan pun nggak semangat. Mau juga bekerja juga tidak semangat. Mau bertetangga juga tidak semangat. Mau bergaul pun tidak semangat. Makanya di dalam Islam, malas itu adalah bagian dari sifat yang tercela. Dan pasti rugi di dunia akhirat. Nanti ketika kita dihisab, buat apa umurmu? Kita nggak bisa jawab, dipakai main-main. Buat apa ilmumu? Mungkin ibu bapak bisa membedakan orang-orang yang berhasil itu karena punya ilmunya dan ilmunya dengan semangat dia diabdikan kepada yang lain. Ibu bapak kalau bekerja itu dibenahi dengan semangat, maka ibu bapak sekalian semangatnya akan lebih tinggi, akan mencapai kepada yang lebih tinggi dengan cara semangat itu. Maka doa kita itu jangan sampai lupa. Bahkan doa ini ibu bapak dapat melepas kita dari hutang. Minal azzi wal kasri wa minal jubri wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi kalau kita tidak bisa memaksa diri, akan dipaksa diri kita oleh orang lain. Kita harus paksa. Mungkin ibu bapak bisa diniatin, saya ini seharian kok malas ya bergerak. Kok malas saya belajar. Kok malas saya membantu orang lain. Kok malas saya ini mau memberikan kepada yang lain. Kok malas saya yang silaturahim. Kok malas saya itu menjadi orang maju. Kok malas saya berpikir, kok malas saya berusaha. Saya malas. Inilah yang membuat kita ibu bapak sekalian menjadi orang yang gagal. Kalau sudah gagal di dunia, gagal di akhirat, maka kita akan mengalami kerugian dengan malas itu. Maka hindari kata malas. Gimana caranya kita tidak malas ibu bapak sekalian? Pastikan kita punya harapan di masa yang akan datang. Kalau kita tidak bisa mempunyai harapan, bikin harapan sendiri. Itu disebut dengan namanya tahdidul ghayah. Bikin cita-cita. Orang yang punya cita-cita tidak akan pernah dia merasa malas. Biasanya orang yang malas karena nggak punya cita-cita. Nggak pernah ingin menjadi orang pintar. Tidak pernah ingin menjadi orang kaya. Tidak ingin menjadi pemimpin. Tidak ada keinginan, itulah yang menjadi lemah bagi dia. Yang kedua Bapak sekalian, ketika dia punya keinginan, dia tidak punya klasifikasi pekerjaannya. Ya, ada ketentuan-ketentuan, ada harapan-harapan yang kita buat. Saya ini coba kalau bisa menaruh mimpi kepada anak-anak. Kalau kita membaca dan menonton film Laskar Pelangi, bagaimana bisa menanamkan mimpi kepada anak-anak. Bahwa nanti dia kepengen belajar sampai ke Perancis, sampai ke Paris. Coba tanamkan kepada anak-anak muda. Saya kepengen menjadi orang yang berguna. Saya pengen jadi menteri. Saya ingin menjadi pengusaha. Saya ingin menjadi guru. Saya ingin menjadi dokter. Ingin itu. Kemudian ibu bapak disupport itu dengan apa? Dengan kerangka pekerjaan. Wa amilus sholihat. Biasanya anak-anak yang sudah tidak ada cita-cita, tidak ada harapan itu biasanya menjadi malas. Makanya jangan pernah berhenti kita punya pikiran dan punya cita-cita. Mungkin orang tua, ya saya sudah tua, saya sudah nggak bisa kemana-mana. Jangan sampai kita merasa ini sudah game over sebelum kita dipanggil oleh Allah. Maka belajar ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi. Sampai saya masuk ke liang kubur, saya akan mengabdi kepada bangsa dan negara. Selama Jawa di kandung badan, saya akan berbuat baik kepada orang lain. Kalau ibu bapak bisa menanamkan mimpi, bisa menanamkan cita-cita, kemudian ada harapan, Allah pasti memberikan yang terbaik kepada saya dengan mimpi saya, kemudian dia lanjutkan dengan perbuatan baik, maka Allah memberikan berkahnya kepada kita. Kalau itu Bapak sekalian bisa kita lakukan, maka malas akan pergi dari kita. Ya, nestapa akan pergi dari kita dan kita akan mencapai cita-cita kita semua. Terima kasih.
Amin, baik terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah menyampaikan tausiah di segmen kedua ini betapa dari hal yang terkecil saja ketika pikiran kita sudah malas maka akan berakibat kepada kemalasan-kemalasan yang lain. Pikiran kita sudah malas otomatis tubuh kita akan malas untuk beraktivitas atau bergerak. Semoga kita dihindarkan dari penyakit kaslan ini atau malas ini. Nah tapi kalau yang satu ini sepertinya jamaah tidak bermalas-malasan karena Abi Pantun akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Bu, buah manggis di bawah-bawah. Anak pitung makan ketumbar. Jamaah di sini manis kalau tertawa membuat hati makin berdebar-debar. Mau dapat hadiah nggak? Mau dapat fulus nggak? 1 juta loh, Masya Allah. Ke Pondok Kopi lihat Masjid Al Barokah. Saatnya Luwak White Coffee berbagi barokah. Bu, Mbak, jadi siapa yang bisa jawab pertanyaan ini dapat hadiah 1 juta. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Iya, inti giliran pajak aja nyengir. Ya, baik. Pertanyaannya sederhana saja. Tadi di awal saya sebutin hadisnya tuh. Yang dimana kata Nabi, kebanyakan manusia terlena dengan 2 nikmat yang mereka abaikan. Apakah 2 nikmat tersebut? Oke, siap. Maju sini, Dek. Nah, ke sini. Sini. Mana mic-nya? Oke. Sini, Dek. Sini, ada ke sana biar ibunya nonton di rumah. Udah hidup. Nah, siapa namanya, Dek? Riza. Ada pesan, Dek. Nah, ayah ibundanya nonton kan? Ya, alhamdulillah. Riza, apa jawabannya? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu senggang. Oh, bener Bu? Pergi ke Sentul naik bis. Jawabannya betul abis. Jadi yang lain gak dapat, punya Riza jadinya. Nah, nih hadiahnya, tolong diterima, jangan marah dong. Soto kaki di atas tikar, rezeki kan gak ketukar. Nah, nih 1 juta dari Luwak White Coffee, tapi ingat ya Dek ya. Nah, jangan lupa ya Dek ya, jangan ya Dek, potong pajaknya. Baik Pak. Masya Allah, diterima. Bapak Ibu rahimakumullah masih semangat ngajinya? Lemas amat masih semangat ngajinya? Naik ke atap ngemil duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku.